Pemirsa, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pasien COVID-19 terbanyak di Indonesia. Sempat disebut masuk kategori zona hitam, Ibu Kota Jawa Timur, Surabaya, diklarifikasi berkategori zona merah tua. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pasien positif corona terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta. Bahkan kota Surabaya masuk dalam kategori zona merah tua. Setelah sebelumnya sempat disebut-sebut masuk dalam kategori zona hitam COVID-19. Lebih dari 5.000 warga Jawa Timur terinfeksi COVID-19. 130 diantaranya merupakan anak-anak yang tertular orang tuanya. Selain itu, 139 tenaga medis yang terdiri dari dokter dan perawat terpapar COVID-19. Bahkan 3 dokter dan 3 perawat meninggal dunia. Saat ini pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik sudah memasuki tahap ketiga sejak 26 Mei hingga 8 Juni 2020 mendatang. Sementara itu, sejumlah wilayah lain seperti Malang Raya sudah menerapkan masa transisi menuju new normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selengkapnya terkait zona merah tua di Surabaya, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Kofifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, Ibu, di Jawa Timur belakangan ini beberapa kali jadi peringkat tertinggi provinsi dengan positif corona terbanyak di Indonesia. Sebenarnya apa yang terjadi dengan fakta di lapangan, Ibu? Saya rasa tertinggi setelah DKI ya. Ini kira-kira 20 hari yang lalu barangkali kita mendapatkan support rapid test cukup signifikan. Kita mendapatkan support PCR test, VTM, ekstrak yang cukup signifikan. Sehingga memang kita bisa melakukan testing dengan cukup masif, tracing cukup masif. Di titik-titik di mana berisiko tinggi, kalau kita lakukan tes, apakah rapid test atau PCR test, kemudian hasilnya kita lakukan tracing, tes ulang, saya rasa memang potensi terhadap kemungkinan angka yang muncul itu bisa cukup signifikan, karena kita berangkat dari OTG. Di Jawa Timur ini OTG yang berpotensi terhadap konfirmasi positif COVID-19 itu sampai 35%. Kemudian PDP sampai 55%. Artinya bahwa dari PDP dan dari OTG ini sudah 90%. Maka hari ini ada 5 tim COVID-19 Hunter yang diturunkan oleh Pemprov Jawa Timur ke 5 kabupaten yang memang OTG dan PDP-nya cukup signifikan. Kita akan turun di 10 kabupaten kota, tapi hari ini sementara kita selama 4-5 hari kita akan turun di 5 kabupaten. Harapan kami adalah bahwa seluruh OTG dan seluruh PDP akan tersisir melalui rapid test. Kalau rapid test reaktif langsung swab test. Jadi timnya cukup komprehensif dari Pemprov turun ke daerah-daerah yang OTG-nya cukup signifikan dan PDP-nya signifikan. Kita ingin menyisir supaya konfirmasi dari OTG ini kan betul-betul tanpa gejala. Jadi dia carrier, dia bisa menyebarkan virus ini, tapi dia tidak teridentifikasi. Oleh karena itu ini yang menjadi prioritas kami, karena ini kategori berisiko tinggi untuk menyebarkan COVID-19, sementara yang bersangkutan belum tentu tahu dan yang lain juga tidak tahu. Inilah yang sekarang sedang kami lakukan secara masif dari 5 tim COVID-19 Hunter Pemprov Jawa Timur. Ya. Baik, Ibu Kofifah, sejauh ini apa saja upaya Pemprov Jawa Timur untuk menekan penyebaran virus corona, apalagi di kota Surabaya yang sempat masuk dalam kategori zona hitam atau merah tua ini, Bu?
merah tua kali ya Mbak ya. Jadi kan kita sebetulnya punya persandingan yang melakukan PSBB antara Surabaya Raya dengan Malang Raya. Nah, Malang Raya ini sebelum PSBB mereka sudah menyiapkan kampung tangguh berbasis RW. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa vaksin COVID-19 ini belum ditemukan. Maka vaksin yang paling ampuh adalah kedisiplinan. Bagaimana masing-masing disiplin, dia juga nengok tetangga kanan kiri disiplin. Kalau dia disiplin, tetangganya tidak disiplin, maka potensi tertular. Nah, inilah yang sudah digarap dengan cukup baik di Malang Raya. Di situ saya lihat pentahelix berjalan sangat bagus, ada kampus di situ, ada pemerintah tentu, ada media, ada partisipasi masyarakat, lalu ada pengusaha. Nah, pendekatan pentahelix ini adalah pendekatan yang diseyukyakan, dilakukan pada saat terjadi bencana alam dan non-alam. Dan inilah yang sudah disiapkan dengan sangat baik di Malang Raya. Ini yang juga sudah direplikate. Sekarang mungkin Surabaya sudah ada 1.000 lebih yang saya dengar, Gresik dan Sidoarjo juga. Tapi kan butuh waktu, karena ini kan ada yang sudah terpapar. Nah, yang sudah terpapar inilah yang sekarang harus segera dilakukan pelayanan. Jadi rawat inap menurut saya tetap akan lebih efektif daripada isolasi rumah. Karena kasus di Surabaya terutama banyak sekali kasus penyebaran itu terjadi di dalam rumah. Karena isolasi rumah tidak semua warga memiliki ruang yang cukup bagi satu orang, satu kamar, lalu ruang yang memiliki katakan lahan yang cukup dan seterusnya. Saya sebetulnya bersama tim Pemprov kami menyiapkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang kapasitas maksimumnya sampai dengan 500 bed. Ini harapannya adalah untuk mereka yang pada kategori ringan sampai sedang, mereka akan dilayani di rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Sementara sedang sampai berat harus di dalam rumah sakit rujukan. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan melakukan evakuasi, karena kalau isolasi di rumah, ini pengalaman di Surabaya, maka kecenderungan kemudian justru menyebarkan virus ini ke anggota keluarga yang lain. Baik, ya. Ibu, kemarin sempat diberitakan ada ratusan anak di Jawa Timur tertular COVID dari orang tua. Lalu bagaimana penanganannya, Bu, agar tidak banyak lagi anak-anak yang tertular COVID-19? Ya, itulah yang tadi saya sampaikan. Saya sebetulnya misalnya ke RSUA, saya cek kamar, kalau memang misalnya ibu dan anak ini sudah terlanjur terpapar, maka disiapkan kamar. Saya sudah melihat bahwa ini ada bed untuk orang tua, ini ada bed untuk anak. Nah, kemudian di Sutomo meskipun tidak disiapkan secara khusus orang tua dan anak, tapi ada kamar yang bisa digunakan untuk orang tua dan anak. Nah, format-format ini memang harus terkonfirmasi secara lebih masif lagi, tetapi bahwa kalau kita dari hulunya kita melihat karena mungkin ibunya terpapar, lalu ibunya pulang, anaknya minta dimandikan, anaknya minta disuapin, mungkin anaknya digendong dan seterusnya. Saya rasa kalau orang tua melihat anak dan anaknya memanggil nama-nama mamanya, memanggil ibunya, pasti tidak akan tega. Nah, pada posisi seperti itulah akhirnya potensial kemudian terjadi penularan kepada anak-anak. Sosialisasi sebetulnya juga terus-menerus kita lakukan. Maka saya menyampaikan ini harus dilakukan isolasi ibunya. Ketika ibunya diisolasi, maka kemudian harus disiapkan tempat untuk anak-anak mereka. Sehingga meskipun jarak jauh, mereka tetap bisa melihat, oh anaknya sedang bermain, anaknya sedang apa, dan seterusnya. Kami sebetulnya menyiapkan ini di BPSDM Pemprov, di Balungsari. Jadi sekarang ini sebetulnya tinggal melakukan evakuasi semaksimal mungkin. Kami terus update data dari yang balita, kemudian 0 sampai 9 tahun, 0 sampai 18 tahun, karena kategori anak itu 0 sampai 18 tahun, maka kita ingin memastikan bahwa masyarakat bisa menyampaikan informasi ini lebih detail kepada warga sekitar, sehingga yang orang tuanya terpapar mohon dievakuasi dan anak-anak mereka kami menyiapkan tempat semacam TPA untuk anak-anak, tetapi bahwa orang tuanya memang sudah harus siap untuk bisa menjalani proses isolasi atau proses perawatan, karena ini untuk kebaikan mereka sendiri. Baik, terima kasih Ibu Hovifa Indar Parawansa.
Sehat selalu Ibu, terima kasih telah bergabung sama kami di iNews Sore. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk rumah sakit dan tenaga medis yang tengah berjuang di tengah pandemi COVID-19. Kali ini bantuan alat pelindung diri dan vitamin C diberikan untuk tenaga medis RSPI Sulianti Saroso. RSPI Sulianti Saroso Jakarta Utara kembali mendapatkan bantuan alat pelindung diri dari MNC Peduli. Setelah sebelumnya menyalurkan APD berupa baju hazmat, hand sanitizer, masker bedah, pelindung muka, dan makanan siap saji, kini MNC Peduli memberikan bantuan masker N95, cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan vitamin C untuk tenaga medis yang bertugas di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Sekarang kan wabah corona sudah menjadi pandemi dan masyarakat sudah mulai banyak yang terinfeksi virus COVID-19. Maka tenaga medis merupakan tulang punggung dan garda terdepan dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. MNC Peduli tergerak dan ingin berkontribusi untuk membantu tim medis dengan mensupport berbagai kebutuhan kegiatan tim medis dalam melawan COVID-19. Dan pada saat ini kami memberikan bantuan berupa ventilator, face shield, APD, sanitizer, masker, dan lainnya ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien COVID. Atas nama Rumah Sakit Sulianti Saroso, kami dari pihak manajemen dan seluruh pegawai Rumah Sakit Sulianti Saroso mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan donasi yang diberikan, yang memang barang-barang tersebut kami sangat butuhkan untuk melayani pasien COVID. Seluruh lapisan masyarakat harus bahu-membahu untuk mencegah supaya virus corona tidak semakin mewabah. Anda bisa ikut berpartisipasi dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji masih menuai polemik. Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia menegaskan dana haji Indonesia tetap aman termasuk jemaah haji khusus. Setelah pemerintah membatalkan pemberangkatan haji, jemaah banyak mempertanyakan dana mereka yang dikelola oleh BPKH. Pasalnya berembus isu dana jemaah haji Indonesia termasuk haji khusus yang tersimpan akan digunakan untuk kepentingan lain. Usai mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia menjamin dana jemaah haji Indonesia yang tersimpan aman dan jemaah dipastikan akan mendapat bagi hasil dari BPKH bagi mereka yang tidak mengambil kembali uangnya. Menjanjikan SLA atau Service Level Agreement ataupun pelayanan pengembalian 3 hari di BPKH dan 2 hari di BPSPPH. Jadi setelah proses di Kementerian Agama, insya Allah kami akan memenuhi SLA tersebut dan kami sudah membicarakan dengan teman-teman di travel bagaimana supaya kita mempercepat proses itu. Ya, jadi supaya pihak jamaah itu dapat mendapatkan pelayanan. Namun demikian ada opsi kedua yaitu dananya tetap berada di BPK dan kami sesuai dengan KMM memberikan bagi hasil sampai dengan jamaah itu berangkat tahun depan. Pemirsa, YouTuber yang ditangkap polisi karena prank sembako sampah, Ferdian Paleka bebas dari penjara namun bikin heboh lagi. Sesaat lagi dalam iNews Sore.